Oke teman-teman, ini kita saat ini berada di lokasi kebun petani di daerah kami. Teman-teman, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk kita yang baru mau menanam kelapa sawit. Ada beberapa hal penting yang perlu kita ingat baik-baik dan saya akan tunjukkan langsung di lapangan bagaimana ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri, salam perintis semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah, amin. Oke, mungkin teman-teman yang baru bergabung dengan channel kami, silahkan dibantu subscribe dulu. Kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Teman-teman, selain bibit yang kita harus utamakan, yang kedua adalah teman-teman juga perlu adalah jarak tanam, dan juga perlu diingat teman-teman, untuk kelapa sawit ini adalah tanaman yang tidak mau atau tidak suka bernaung sama dengan di kebun ini. Saya coba tunjukkan bagaimana pengaruhnya kalau dia bernaung atau dia rapat atau dia tidak standar jarak tanamnya. Ini salah satu contohnya. Buahnya tidak maksimal, pertumbuhan meningginya akan lambat karena proses penyinaran di kebun ini sangat-sangat kecil sekali teman-teman ini. Nah, ini sepertinya teman-teman juga selain jarak tanamnya yang kurang ideal atau rapat, juga teman-teman ini pohon-pohon yang di sekelilingnya ini tidak ditumbang teman-teman ini. Nah, ini kita lihat. Ini pohon-pohon gamal ini yang di sekelilingnya ini. Ada juga pohon-pohon yang biasa ini tidak ditumbang sehingga menaungi, sehingga itu nanti akan berpengaruh sekali kepada produksi. Nah, ini kita lihat teman-teman ini. Kurang sekali hasilnya teman-teman ini. Jadi teman-teman, selain bibit yang kita pikirkan, kita juga harus tahu bahwa kelapa sawit ini adalah tanaman-tanaman yang tipenya tidak mau bernaung. Jadi teman-teman, sebelum kita menanam kelapa sawit, kita tumbang semua pokok-pokok atau pohon-pohon yang berpotensi untuk menaungi kelapa sawit kita, karena inilah yang apa namanya, yang menjadi efeknya jika teman-teman itu masih menyimpan kayu-kayu semacam ini teman-teman. Nah, ini kita lihat performa buahnya yang sangat sedikit sekali. Nah, ini kita lihatkan ini. Dia tidak mau dia teman-teman kalau ada kayu-kayu atau yang menaungi. Nah, ini banyak, ini besar kayunya teman-teman ini. Jadi dia tidak mau teman-teman, tidak mau dia bagus buahnya. Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran. Jadi teman-teman, sebelum kita menanam kelapa sawit, jadi pohon-pohon yang berpotensi untuk menaungi kelapa sawit kita harus ditumbang dulu. Nah, kayak semacam ini besar sekali. Ini kayu jati putihnya teman-teman ini. Ini kalau kita tumbang lagi ini takutnya merebahi lagi kelapa sawitnya. Jadi gagal lagi teman-teman ini. Jadi kita bunuh lagi nanti, ya prosesnya panjang. Jadi teman-teman, sebelum kita menanam semua pohon-pohon wajib kita bersihkan dulu, kita tebang dulu supaya tidak berpotensi untuk menaungi. Jadi karena kalau kita menaungi semacam ini, saya lihat jarak tanamnya ini tidak juga terlalu rapat teman-teman ini. Nah, ini kita lihat tidak juga terlalu rapat, hanya saja ada naungannya teman-teman ini. Pohon-pohon di sekelilingnya tidak dibunuh sehingga menaungi teman-teman dia. Nah, ini kita lihat tidak maksimal buahnya, dan juga ini pelepahnya tidak mekar dia teman-teman. Kayak semacam ini dia naik saja pelepahnya ini. Ini juga mungkin bisa menjadi pembelajaran yang berharga. Kita sudah merawat bertahun-tahun kelapa sawit kita, tapi produksinya tidak maksimal karena ini salah satu penyebabnya karena bernaung teman-teman ini. Ini salah satu yang harus kita pikirkan. Ini salah satu hal yang harus kita pertimbangkan sebelum melakukan penanaman kelapa sawit. Memang teman-teman ini, untuk di lahan ini dulunya adalah tanaman lada atau merica. Ini masih ada tajarnya. Masih ada tajarnya teman-teman. Karena mungkin yang punya ini menganggap biasa saja ini, karena setiap biasanya kebun merica itu kami biasanya kasih pohon penaung semacam ini, gamal ini. Jadi ketika sudah ditanami sawit lupa untuk ditebang. Jadi ketika sudah besar semacam ini kelapa sawitnya mau ditumbang, takut juga karena bisa mengenai kelapa sawitnya, mau juga dibunuh. Tidak tahu, mungkin faktor kesibukan juga tidak sempat dibunuh. Jadi salah satu solusinya harus dibunuh teman-teman, atau diracuni atau ditumbang. Itu saja solusinya untuk supaya bisa menormalkan kembali kelapa sawit yang ada di sini. Nah, ini kita lihat ini. Jarak tanamnya tidak juga terlalu rapat teman-teman, hanya bernaung saja ini. Nah, ini 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar normal saja teman-teman ini. Hanya saja itu bernaung dia. Itu sana pohon besar tidak ditumbang. Nah inilah mengakibatkan produksinya tidak maksimal, sangat sedikit sekali. Ini kita lihat ini, tidak ada buahnya sama sekali. Ini bisa menjadi pelajaran, mungkin teman-teman juga ada yang pernah mengalami hal ini. Silakan komen di kolom komentar, mungkin sudah ada yang pernah terjadi di kebunnya, karena dia kelapa sawit ini tidak mau dia bernaung teman-teman. Tidak mau dia teman-teman, tidak maksimal dia produksinya, tidak bagus dia produksinya. Ini bahkan ada, ini bahaya ini teman-teman, ini bahaya ini apa namanya, kayu apa namanya itu yang ini teman-teman, mungkin ada yang tahu ini kayu yang kalau di sini kalau kami bilang ini ditempati hantu teman-teman ini, atau jin-jin. Nah ini yang biasanya ini, yang biasa ini kalau tidak dikendalikan ini bahaya sekali nih, menaungi, efeknya buahnya itu kecil sekali teman-teman ini. Aduh, ini teman-teman harus kita pikirkan teman-teman ini. Nah ini jarak tanamnya normal saja teman-teman, tapi itu dia bernaung, itu saja yang membuat ada kesalahan sedikit di kebun ini. Jadi harus betul-betul kita ini sebagai pembelajaran saja kepada teman-teman semua yang ingin berkebun kelapa sawit. Ketika kita mau menanam kelapa sawit, wajib ditumbang dulu pohon-pohon yang berpotensi untuk menaungi teman-teman ini. Kayak semacam ini besar sekali sudah pohonnya teman-teman ini. Mau ditumbang juga, wow besar sekali sudah teman-teman, itu sampai sana ya. Ngeri sekali teman-teman ini. Nah ini memang produksinya sangat kurang sekali. Yang tadinya itu misalnya 1 hektar bisa dapat sampai 2 ton, ini malah palingan 200 kilo atau 300 kilo saja, karena itu dia bernaung teman-teman ini. Ini salah satu juga pembelajaran untuk kita ini, kita lihat teman-teman ini. Hei. Nah, ini tidak ada buahnya sama sekali teman-teman ini. Itu ini karena dia bernaung teman-teman. Hati-hati teman-teman ini, karena kelapa sawit ini adalah tanaman-tanaman yang tidak mau bernaung. Dia harus 100% diberikan pencahayaan atau sinar matahari teman-teman. Itu yang harus diketahui, karena ketika sudah kita mengalami, tentu ada pengalaman yang berharga. Pasti kita tidak akan mengulangi lagi. Apalagi teman-teman mungkin yang menonton video ini yang baru mau buka kebun sawit, usahakan teman-teman pohon-pohon itu wajib harus ditumbang dulu, harus dibasmi dulu sebelum kita menanam kelapa sawit. Karena ketika sudah ditanam kelapa sawitnya belum kita bunuh, wah sengsara sekali teman-teman ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna teman-teman. Terima kasih.